10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arm Ardian Praditya SIPM itu ya Nus Adi Prasetyo Eskep Nurse kita lanjut saja ke tes tentang kehidupan akan dipaparkan oleh Bapak Mayor Arm Ardian. Selamat siang Ardian. Selamat siang dengan Mayor Ardian. Mohon maaf, bisa tolong diulangi karena tadi suaranya dari Stikes belum terdengar jelas di sini. Terima kasih. Suara saya jelas, Pak? Jelas, sudah jelas suaranya. Terima kasih. Baik. MIP dipersilakan untuk memaparkan materi tentang kehidupan berbangsa dan negara dan bela. Suaranya putus-putus. Iya, baik. Bentar. Bapak. Halo, selamat siang. Apakah terdengar suara saya? Terdengar jelas suara Bapak. Pertama, negara yang Mohon maaf, suara dari hostnya terputus-putus. baik, Pak, sebentar. Cek. Oke. Sekarang suara saya terdengar jelas ya?
Terdengar jelas, terdengar jelas. Ya, terima kasih Bapak. Oke, baik, akan saya ulangi lagi. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang kehidupan berbangsa negara dan bela negara yang akan dijelaskan oleh Bapak Mayor Arm Ardian Praditya SIP MIP. Dipersilakan untuk Pak Mayor Ardian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dari Stikes Immanuel, yang kami hormati dari Polsek Bojong Loa Kidul, yang dalam kesempatan siang hari ini oleh AKP Yusuf, ini saya lihat di name tag-nya. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel. Pertama-tama kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan siang hari ini, dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap diberikan kesehatan, sehingga walaupun masa pengenalan mahasiswa baru ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun kita bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting ini. Pertama-tama, kami dari unsur TNI akan menyampaikan tentang materi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara, yang mana kita ketahui bersama ini merupakan salah satu materi pokok dalam masa pengenalan mahasiswa baru. Tadi saya mengucapkan salam dalam berbagai ajaran keyakinan yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk dari wawasan berkebangsaan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya bangsa kita ini terdiri dari 4 pilar ataupun 4 konsensus berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, Kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa adik-adik sekalian adalah mahasiswa baru, ya, yang tadinya mungkin dari SMA, ada yang asalnya dari Bandung, kemudian ada mungkin yang dari luar daerah juga, ya. Disinilah kesempatan adik-adik menapaki jenjang pendidikan tinggi, yang sebelumnya adik-adik telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dari mulai tingkat SD, SMP maupun SMA. Satu perbedaan mencolok yang membedakan antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi adalah di pendidikan tinggi adik-adik sudah mulai mengenal rekan-rekan ataupun teman-teman yang berasal dari luar daerah ataupun luar provinsi, yang kita ketahui bersama pasti membawa ragam budaya maupun adat istiadat yang berbeda. Ya, kita ketahui bersama negara kita ini adalah negara yang berbineka, ya, artinya negara yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Ya. Di sini pendidikan tinggi ini adik-adik akan mulai mengenal dan mempraktekkan serta mengamalkan bagaimana hidup berbineka. Mengenal rekan-rekan dari suku lain, ya, mengenal rekan-rekan dari adat istiadat lain, dan menerima serta bertoleransi kepada rekan-rekannya yang memiliki adat istiadat maupun budaya yang berbeda-beda. Ya.
disinilah perlunya wawasan kebangsaan dimengerti dan dipahami oleh adik-adik sekalian calon mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel, ya. Karena pada dasarnya kebinekaan negara kita itu merupakan sebuah harga mati, ya. Negara ini berdiri bukan atas dasar persamaan, ya, tapi berdasarkan perbedaan yang kita satukan ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adikku sekalian, seperti kita ketahui bersama, ya, mungkin saya juga mengingatkan lagi bahwasanya di dalam mengisi pembangunan ini, ya, para mahasiswa merupakan salah satu pilar. Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung dalam usaha-usaha pertahanan negara. Siapakah itu komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung? Nah, jadi komponen utama itu, ya, tentunya bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian ada komponen cadangan. Komponen cadangan itu adalah, ya, unsur-unsur yang disiapkan oleh pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang sewaktu-waktu apabila diperlukan siap untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen pendukung. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwasanya dalam masa pandemi COVID-19 ini, komponen pendukung ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu adalah tenaga-tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sini baru terlihat bahwasanya komponen pendukung ini sangat penting dalam usaha pertahanan negara dari dampak pandemi COVID-19. Dan nanti adik-adik akan mempelajari di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel tentang ilmu-ilmu kesehatan, ya, yang nantinya tentu akan berguna dalam membantu, ya, mengatasi dampak dari COVID-19. Karena saat ini sektor kesehatan merupakan sektor yang mendapat perhatian sangat penting, ya, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID-19. Adik-adik sekalian, ilmu yang akan adik-adik pelajari di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel, ya, ini nantinya sangat penting. Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan adik-adik sekalian di bidang kesehatan. Yang kedua, tentunya ini akan sangat berguna, ya, bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia, karena kita ketahui bersama bahwasanya tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini masih sangat-sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi rasio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk ini masih sangat timpang, ya, sehingga masih diperlukan banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan yang insya Allah nanti salah satunya adalah adik-adik sekalian untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga medis, baik itu di perkotaan dan terutama di daerah pedalaman maupun daerah tertinggal. Kita ketahui bersama masyarakat kita yang ada di pedalaman, ada di luar Pulau Jawa, memiliki akses yang sangat terbatas, ya, dengan tenaga kesehatan ataupun fasilitas kesehatan setempat. Ya, jadi nanti adik-adik mungkin berkesempatan, ya, untuk membantu masyarakat kita, rakyat Indonesia, fasilitas kesehatan, sehingga tingkat kesehatan masyarakat Indonesia dapat meningkat. Demikian. Itu mungkin prolog dari saya. Terima kasih. Nanti setelah ini mungkin bisa ada penyampaian dari Pak Yusuf, kemudian nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mayor Ardian Praditya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental Narkoba Anti Korupsi Pencegahan, Penanggulangan dan Toleransi Radikalisme yang akan dijelaskan oleh Bapak Ibtu Yayan Sugianto, SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mayor Ardian dari unsur TNI, kemudian dari jajaran Stikes Immanuel, serta adik-adik mahasiswa baru Stikes Immanuel yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan siang ini kita bisa bersilaturahmi walaupun di situasi pandemi melalui Zoom meeting, namun demikian mudah-mudahan tidak mengubah makna atau tujuan kita dalam silaturahmi ini. Mungkin perlu disampaikan juga permohonan maaf dari Pak Kapolsek tidak bisa hadir sehingga mendeklarasikan kepada saya untuk menghadiri mengikuti Zoom meeting ini, karena Pak Kapolsek kebetulan kami dari institusi Polri ada semacam inovasi, ada launching komunitas Lodaya Tohaga Lodaya yang intinya adalah untuk memutus mata rantai COVID Corona atau COVID-19. Baik, adik-adik sekalian, dari kepolisian kebetulan diminta untuk menjadi pembicara yang topiknya ada Gerakan Nasional Revolusi Mental, Narkoba, Anti Korupsi, pencegahan anti korupsi, kemudian penanggulangan toleransi radikalisme. Untuk diketahui adik-adik sekalian bahwa revolusi mental ini merupakan salah satu bagian dari nawacita, yaitu presiden kita dari mulai menjabat periode pertama itu sudah didengungkan, yang intinya adalah melakukan revolusi karakter ini. Revolusi mental ataupun dipandang perlu untuk kaitannya dengan tiga hal tadi, yaitu narkoba, korupsi, maupun radikalisme atau terorisme. Untuk yang pertama kaitan dengan masalah narkoba, di sini memang narkoba bisa merusak generasi masa depan. Kemudian mungkin adik-adik pernah mendengar bahwa setiap hari diperkirakan ada 5 orang yang meninggal sia-sia gara-gara narkoba. Oleh karena itu negara hadir, jadi negara hadir dengan membentuk, ini istilahnya extraordinary, mulai dari nasional ada BNN, kemudian tingkat provinsi ada BND provinsi, kemudian di tingkat kota ada BND kota. Kemudian di kepolisian juga ada mulai dari Mabes, ada di narkoba, kemudian di tingkat Polda, kemudian Polres. Artinya apa? Bahwa memang masalah narkoba adalah sudah kronis. Mungkin adik-adik melihat bahwa masalah narkoba sudah menjalar ke semua lapisan. Tidak saja anak sekolah, mahasiswa, TNI juga ada, Polri juga ada, DPR juga ada, bahkan yang sekarang yang lagi booming adalah artis, kalangan artis. Mungkin adik-adik melihat yang terakhir adalah kaitan dengan artis Reja apa tuh? Panjangan saya lupa. Yaitulah situasi sekarang ini, jadi sudah merambah ke semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu,
dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang narkotika yang diawaki oleh BNN maupun Polri. Tujuannya adalah minimal memberantas kaitan dengan narkoba. Memang bukan tanpa kendala. Mungkin situasi geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, banyak jalur-jalur yang digunakan sindikat, sehingga terus terang saja dari BNN maupun dari Polri sudah berupaya, namun tetap saja terjadi penyelundupan. Mungkin adik-adik pernah melihat yang terakhir dikemas dalam bentuk buah salak dan sebagainya, kemudian disatukan dengan dengan buah-buahan atau pisang dan sebagainya, ternyata di dalamnya ada narkoba. Oleh karena itu, saya mengharapkan adik-adik sekalian menjadi agen. Caranya bagaimana? Adik-adik jangan coba-coba untuk mencoba-coba untuk terjun ke hal narkoba. Kemudian adik disampaikan ke yang berwajib. Kita tidak usah takut, ada yang namanya lembaga perlindungan saksi. Jadi itulah peran adik-adik terhadap narkoba, harus menjadi agen. Minimal di keluarganya, kemudian di lingkungannya, lebih-lebih nanti adik-adik terjun di bidang kesehatan, otomatis nanti menjadi garda terdepan. Bisa saja nanti ada yang tugas di BNN dan sebagainya, di kepolisian dan sebagainya. Itu kaitan dengan narkoba. Kemudian yang kedua, kaitan dengan korupsi. Negara juga hadir, memang di Indonesia korupsi termasuk masalah besar juga, sehingga dibentuklah suatu lembaga yang namanya KPK. Ini juga merupakan extraordinary, namun demikian di kejaksaan juga ada bagian korupsi, di kepolisian juga ada bagian korupsi. Jadi memang masalah korupsi ini harus dimulai sejak dini. Mungkin dari keluarga sudah diajarkan oleh orang tuanya, kemudian dari segi agama, dari sekolah-sekolah, kemudian begitu juga dari mahasiswa, bahkan kalau nggak salah dengar bahwa kaitan dengan korupsi ada wacana akan dimasukkan ke kurikulum sekolah, namun demikian mungkin belum terlaksana. Jadi mungkin saya pernah ada sekolah, ada kantin kejujuran dan sebagainya, itulah cara-cara untuk membentuk karakter sehingga tidak bisa terhindar dari masalah korupsi. Kemudian kaitan dengan toleransi radikalisme, ini merupakan kegiatan yang mengatasnamakan agama. Ini memang dapat menghancurkan kerukunan bangsa. Untuk menangkalnya, adik-adik sekalian, bahwa kita punya way of life, mungkin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam naungan NKRI. Mungkin adik-adik juga perlu disampaikan ciri-ciri biasanya yang radikal agama, biasanya dia itu hati dan pikirannya sempit. Kemudian yang kedua, tidak mau membuka diri pada orang lain. Pandangan dan sikap serta pemikirannya yang melampaui batas. Kemudian mempunyai pikiran dan sikap yang keras. Kemudian mempunyai keyakinan bahwa memperbolehkan melakukan kekerasan. Sehingga mungkin adik-adik sering melihat bahwa ini juga merupakan extraordinary, penanganannya khusus, ada yang namanya BNPT. Nah, disitulah kemudian di kepolisian juga ada Densus 88. Tujuannya adalah untuk memberantas terorisme. Karena apa? Adik-adik sekalian, hadir dalam hal ini masalah terorisme, ini bisa saja mungkin adik-adik pernah ini dilihat di Filipina. Jadi di Filipina itu sudah tidak terkendali, sudah berbaur. Alhamdulillah untuk Indonesia masih bisa
ditanggulangi. Walaupun masih ada yang muncul ke permukaan, tapi sel-sel terorisnya sudah diketahui. Saya kira itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak AKP Yusuf TSHMH atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi Akang Teteh yang ingin bertanya tentang kedua materi yang sudah dipaparkan tadi, bisa ditulis atau diketik di kolom komentar chat Zoom. Silakan Akang Teteh. Atau jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand dan nanti mic-nya dinyalakan. Selamat siang, Teteh. Ya, dari Teh Lupi. Maaf Teh, izin bertanya. Kalau yang penggunaan narkoba yang kayak gitu Teh, ciri-cirinya kayak gimana? Soalnya belum paham. Terima kasih. Baik. Ini tentang narkoba berarti ditujukan kepada Bapak AKP Yusuf ya. Ciri-ciri narkoba ya Teh Lupi. Ya Teh. Mohon diulangi pertanyaannya, kurang jelas. Izin Pak, mau bertanya. Ciri-ciri yang pemakaian narkoba itu seperti apa ya? Baik, ciri-ciri yang suka pemakai narkoba, biasanya orangnya suka pendiam, kemudian dilihat pupil matanya itu lebih kecil. Kemudian ketika dia sudah kecanduan mungkin sakau. Kemudian biasanya kalau dia menutup diri, kadang-kadang kalau bicara juga, yaitu istilahnya lemot lah, kurang nyambung. Mungkin itu. Ya, sudah terjawab ya Teh Lupi pertanyaannya. Ciri-ciri ya orang-orang yang memakai narkoba. Ada pertanyaan lagi? Oke, dari Teh Yuanita izin bertanya Pak, bagaimana tanggapan obat yang sebelumnya barang terlarang? Baik, mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak AKP Yusuf lagi tentang narkoba. Baik, kaitannya dengan ganja, memang sampai saat ini itu masih dilarang. Ini masuk narkotika, sehingga ketika ada yang memakai ataupun mengedarkan, itu akan dijerat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi sampai sekarang ini masih untuk di Indonesia itu masih dilarang. Gimana, Adek? Ya, baik. Sudah terjawab ya Pak? Tadi oleh Teh Yuanita sudah terjawab ya pertanyaannya oleh Bapak Yusuf. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Putri Widi Utami. Baik, oh, ya. Ini pertanyaan saya dari... bacakan ya Pak pertanyaannya. Dari Teh Syaira Azahra Riana, izin bertanya Pak, bagaimana bisa kecanduan narkoba? Terima kasih Pak. Kepada Bapak Yusuf. Baik, Ade Syaira, bisa kecanduan narkoba memang awalnya dari coba-coba. Sehingga dari coba-coba dengan berbagai alasan, sehingga
kecanduan. Mungkin adik-adik ini contoh artis atas nama RA yang sekarang dulu mungkin pernah mendengar waktu dengan kaitan dengan Agatot beberapa tahun yang lalu. Nah ternyata sekarang ketangkap lagi, artinya itu udah kecanduan. Ketika ketangkap itu alasannya ringan sekali. Jadi alasannya karena situasi COVID untuk mengisi kekosongan. Namun polisi dalam hal ini tidak serta-merta mempercayai hal tersebut. Walaupun dari pihak pengacaranya mengajukan untuk rehabilitasi, tapi mengingat diduga dulu pernah terjadi juga beberapa tahun silam, sehingga dalam hal ini polisi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kaitan dengan kecanduan awalnya yaitu coba-coba. Makanya adik-adik jangan sekali-kali mendekati narkoba karena pasti akan kecanduan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Pak Yusuf dari kepolisian, yaitu dari Teh Erika. Pertanyaannya, Pak izin bertanya bagaimana tanggapan Bapak tentang ganja yang labelisasinya buruk di mata masyarakat, tetapi ganja dapat menjadi obat bagi beberapa penyakit. Yang mana? Baik, memang kalau di sini juga kan ada sejenis narkoba yang kalau menurut resep dokter untuk obat itu tidak terjerat hukum. Namun demikian tentunya untuk ganja ketika ke depan bisa dijadikan obat mungkin bisa saja ada revisi terhadap undang-undang narkotika. Jadi kaitan dengan ganja, tapi kalau nggak salah itu ada kalau ganja kalau sepengetahuan saya belum ada untuk istilah pengobatan kecuali yang namanya untuk obat penenang. Jadi bisa saja mungkin ke depan termasuk sekarang kalau ada resep dokter tapi untuk pengobatan itu tidak dijerat hukum. Begitu. Teh siapa tadi? Erika. Iya, Pak. Terima kasih kepada Bapak AKP Yusuf TSHMH dari Kepolisian atas pemaparan materinya dan jawabannya. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan untuk Dan Ramil. Silakan Akang Teteh. Bagaimana cara memotivasi generasi masa kini untuk menghidupkan rasa bela negara? Baik. Terdengar tadi pertanyaannya untuk Bapak Mayor Ardian Praditya SIP MIP. Ya, terdengar. Baik Pak, silakan dijawab pertanyaannya. Mohon maaf, mic-nya mungkin bisa dinyalakan. Baik. Baik Pak Ardian. Tadi sudah ada pertanyaan yang pertama. Ya. Atas kesempatan yang diberikan ya. Sebelum menjawab pertanyaan yang ditujukan ke saya, mungkin saya ingin sedikit menanggapi dan memberikan pendapat saya mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan
kepada Bapak AKP Yusuf ya. Mungkin adik-adik sekalian bertanya ya, dengan adanya pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik tentang oh ini ganja sudah bisa jadi obat, seperti itu kan yang belakangan ini beredar ya. Berdasarkan yang saya ketahui, berdasarkan literatur dari Drug Abuse Government yang dilansir oleh FDA, ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Ya. Kebetulan saya juga dulu mahasiswa dari Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Jadi memang di dalam ganja ini terdapat zat yang dinamakan delta 9 tetrahidrokannabinol ya, atau kandungan dalam ganja yang memang berdasarkan riset dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Ya, ini saya tekankan lagi Amerika Serikat, tapi memang belum istilahnya belum diratifikasi oleh negara kita juga, sehingga di negara kita masih dilarang ya. Ini memiliki manfaat tertentu ya untuk pengobatan mual bagi pasien yang menjalani kemoterapi ya, ataupun bisa menambah ataupun merangsang nafsu makan ya bagi penderita AIDS ya. Tapi memang ini membutuhkan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam sehingga efek-efek negatifnya bisa dihilangkan. Ya, ini hanya berdasarkan fakta awal saja, tetapi belum ada penelitian lebih lanjut karena memang untuk research-nya membutuhkan waktu ya, sehingga bisa dinyatakan bahwasanya ganja ini dalam pola pengolahan ataupun pola penggunaannya bisa digunakan secara aman untuk obat ya. Tapi bukan ganjanya, tetapi kandungan yang ada di dalam tanaman ganja yang tadi saya sampaikan, yaitu delta 9 tetrahidrokannabinol, itu adalah nama kimianya. Kemudian beralih ke pertanyaan yang ditujukan kepada saya ya. Izin bertanya, menurut Bapak apakah pendidikan kemiliteran harus diterapkan di setiap instansi pendidikan ya, dan apakah pendidikan kemiliteran tersebut harus sama porsinya dengan yang mengambil sekolah kemiliteran ya. Di sini saya kembali lagi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang mana menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ya. Ini underline-nya adalah di sini ya, berhak dan wajib ya ikut serta dalam upaya-upaya pembelaan ataupun pertahanan negara. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya pembelaan maupun pertahanan negara ini tidak serta-merta hanya melalui upaya-upaya yang bersifat militer ya, karena kita ketahui bersama bahwasanya pertahanan negara ini ya, yang pertama patut kita pertahankan adalah ya, sumber daya manusia kita ya. Sumber daya manusia kita ini harus kita pertahankan, harus kita kembangkan ya. Salah satunya telah diimplementasikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang mana di dalam kabinetnya, mulai dari kabinet yang pertama tahun 2014 sampai dengan 19, dan dilanjutkan kabinet di periode yang kedua, adanya Menteri PMK. Ya. Ini baru ada di periode Bapak Joko Widodo, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang ada di Indonesia. Karena pertahanan negara yang paling kokoh adalah apabila generasi mudanya memiliki iman takwa, kemudian memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, serta memiliki ketahanan dalam
memilah dan memilih pengaruh maupun implikasi dari kemajuan teknologi. Kita ketahui bersama bahwasanya di masa milenial ini, di era industri 4.0 ya 4.0, berbagai kemajuan telah dicapai oleh negara kita, yang mana kemajuan tersebut dibarengi dengan masuknya berbagai budaya dari luar, berbagai pengaruh-pengaruh yang membawa dampak bagi perkembangan manusia di Indonesia. Ya, khususnya generasi muda, kita ketahui bersama perkembangan dunia maya, ya, media sosial tentunya ya, banyak membawa efek-efek yang kurang baik. Ya. Banyak kejadian-kejadian ataupun tindak-tindak kejahatan ya, yang berawal dari media sosial. Ya, sehingga kita perlu menanamkan rasa cinta negara, ya. Kita perlu menanamkan adat-adat istiadat bangsa Indonesia, sehingga para generasi muda ini mampu ya mempertahankan dirinya, ya, bukan mempertahankan diri dari serangan mungkin militer negara luar, ya, tetapi menghadapi ancaman yang sekarang sudah masuk ke era 4.0 ya. Jadi pihak negara asing ini menyerang kita tidak hanya dengan kekuatan militer saja, tetapi dengan menyerang maaf generasi Pak, muda. saya ingatkan 1 menit lagi. Oh ya, terima kasih ya. Jadi untuk para calon mahasiswa Stikes Immanuel ya, yang pertama perlu diupayakan adalah ya, membentengi diri adik-adik dengan wawasan kebangsaan, dengan iman dan takwa, sehingga dapat membentuk karakter ya, masyarakat Indonesia yang dapat menyerap ilmu pengetahuan serta mempertahankan ya, identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Baik, ya. Terima kasih kepada Bapak Mayor Ardian Praditya SIPMIP dari Dan Ramil atas pemaparan materi dan jawabannya. Terima kasih juga kepada Bapak AKP Yusuf TSHMH dari Kepolisian atas pemaparan materi dan jawabannya. Terima kasih. Dipersilakan untuk live dari room Zoom. Selanjutnya, menjadi generasi muda di Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan keragaman dan kekayaan insani dalam saat yang bersamaan. Kita diberikan warisan yang luhur oleh pendiri-pendiri bangsa, yaitu sebuah negara yang besar. baik, Akang Teteh, kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang tanggap bencana yang akan dipaparkan oleh Ibu Arya Mariani, STMT PhD. Selamat siang, Ibu Arya. Baik, selamat siang Teh. Dengan Ya, Teh siapa punten? Ya, dipersilakan untuk Ibu Arya memaparkan materi tentang tanggap bencananya. Iya, Mang. Turnuhun Teteh dari Stikes, saya nggak tahu namanya, punten. Ya. Ini izin share screen ya? Ya, boleh silakan saya, Ibu. Belum bisa, masih disable katanya. Baik, sudah bisa Bu? Sudah bisa, oke.
Ya. Baik, selamat siang adik-adik. Ini mahasiswa baru ya, mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Perkenalkan, saya dengan Arya Mariani. Saya peneliti di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB. Juga bagian dari teman-teman di Bandung Mitigasi Hub di komunitas. Nah, ini saya hari ini ingin coba untuk menyampaikan mengenai manajemen bencana. Jadi apa sih yang dimaksud dengan manajemen bencana? Adik-adik di sini ada yang sudah tahu nggak apa itu bencana? Boleh di chat dituliskan apa sih bencana? Boleh saya minta waktu 1 menit. Kebanyakan ya, 30 detik deh. 30 detik, mangga dituliskan adik-adik apa sih yang dimaksud dengan bencana? Boleh nanti saya baca di sini, di chatnya. Silakan yang mau bersuara juga bisa dinyalakan mic-nya. Boleh, yang mau di suara atau di bencana, kejadian yang tidak diinginkan. Baik, satu rangkaian atau peristiwa yang terjadi karena faktor alam ataupun non-alam. Tuh, coba lanjut lagi. Bencana suatu kondisi atau peristiwa yang tidak diinginkan yang membawa kerugian besar. Bagus. Ada lagi? Satu kejadian yang berasal dari alam. Rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dengan kerugian yang besar. Oke. Bencana peristiwa yang terjadi oleh alam dan bisa disebabkan oleh manusia. Kejadian yang mengancam atau mengganggu dan mengakibatkan kerugian ataupun korban. Kejadian atau musibah yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana kejadian yang terjadi bisa terjadi karena alam maupun bukan alam dan mengakibatkan banyak kerugian. Peristiwa yang mengancam manusia mengakibatkan dampak besar. Peristiwa alam mengakibatkan dampak bagi manusia. Peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Oke. Bagus-bagus ya jawabannya. Ya, boleh kita lanjut. Jadi bencana itu benar, teman-teman. Nah, kalau kita ngelihat di sini, nah, ini akibat bencana karena gempa di Palu tahun 2018. Nah, gempanya sendiri dia itu nggak bahaya gitu. Yang bahaya itu akibat dari gempa terhadap apa-apa yang ada di atas bumi. Gitu kan? Jadi tadi ada yang menjawab bagus tuh bahwa memang kejadian ini disebabkan baik oleh alam ataupun non-alam dan menimbulkan kerugian. Jadi kalau nggak menimbulkan kerugian disebut bencana atau enggak? Enggak ya. Jadi kalau tidak menimbulkan kerugian itu tidak disebut sebagai bencana. Jadi bencana itu harus menimbulkan kerugian. Tadi betul, baik kerugian fisik, kerugian materi, ataupun korban jiwa. Itu baru kita sebut bencana. Nah, kita lihat di sini. Oh, mohon maaf. Nah, ini kita lihat. Kalau adik-adik perhatikan, ada yang pernah melihat gambar ini? Belum pernah ya. Ini kalau misalnya dilihat, itu yang merah banyak itu adalah data kejadian gempa bumi. Jadi dari sumbernya ya, kejadian gempa bumi dari sumbernya yang magnitudenya lebih dari 5 gitu. Kebayang
kebayang se-Indonesia itu semua daerah itu terjadi goncangan gempa gitu kan. Termasuk kita tinggal di mana? Adik-adik di mana? Di Bandung ya? Bandung, Jawa Barat. Nah, kita lihat semua kecuali Kalimantan mungkin ya, Kalimantan kosong. Nah, itu menandakan bahwa apa? Bahwa kita ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Jadi berat sekali ya tugas kita ya. Sudah kehidupan itu berat, ditambah kita ada ancaman bencana alam gitu. Terus tadi juga ada bencana non alam. Bencana non alam itu apa? Ya contohnya tadi ada bencana sosial, narkoba. Tadi saya mendengar sedikit dibahas mengenai narkoba ya, tawuran, demo, anarkis, terorisme itu bencana non alam. Termasuk yang sedang sekarang kita alami itu apa? Nyambung dengan stikes ya, termasuk bencana pandemik. Nah, itu bencana non alam. Nah, memang kalau kami di orang kebencanaan itu biasanya lebih banyak tentang ini juga salah satu contoh di Jogja tahun 2006. Nih kita lihat, mungkin bangunannya nggak rusak, tapi barang-barang di dalamnya itu berhamburan gitu. Mungkin juga kalau misalnya kita sedang ada di dalam, itu kita menjadi tertimpa sehingga kita timbul korban misalnya seperti itu. Saya mau lihat chat lagi, ada lagi nggak chat? Oh, tidak ada, oke. Nah, kemudian ini juga, nah kita lihat juga bangunannya mungkin kuat. Ini di Jepang tahun 2011. Tapi dalamnya hancur gitu kan barang-barangnya. Ini akibat gempa. Nah, kemudian maaf. Oke. Nah, ini juga terjadi juga ke kampus waktu tahun 2006 di Jogja. Terus di Lombok. Jadi berdampak juga gitu kan ke kampus. Nah, ini contoh di Palu. Kita lihat coba dampaknya. Di Palu itu kan nggak hanya gempa ya, gempanya menimbulkan tsunami, likuifaksi. Kita lihat, itu bisa dilihat di slide ya, bagaimana rumah itu kayak hancur sekali. Ini bisa terlihat nggak tanda panas saya? Nah, ini lihat, ini rumah kayak didorong gitu, terus kayak blender. Menurut saksi di sana tuh, di Palu tuh kayak blender gitu. Dan orang-orang itu ada yang ibunya dia menyaksikan anaknya masuk ke dalam lubang. Mungkin di sini ada yang dari Palu yang mengalami. Nah, itu anaknya masuk ke dalam lubang dan kemudian dia diputar kayak blender gitu. Sementara si ibu nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya melihat saja. Nah, kemudian yang selamat itu gimana? Yang selamat itu dia berpegangan pada kabel. Nah, di Palu ini cukup unik ya. Jadi gempanya itu selain gempanya itu menyebabkan tsunami, jadi sudah dihantam oleh gempa, bangunan runtuh mungkin, atau runtuhnya nggak seberapa kalau gempa, dihantam oleh tsunami, beberapa bangunan dan beberapa orang yang sedang ada di pinggir laut itu kemudian menjadi korban, kemudian dihantam pula oleh likuifaksi, di mana itu bangunan perumahan tergeser selama ratusan meter dan kemudian tanahnya berlubang masuk seperti itu. Nah, kita bisa lihat korbannya di sini. 2,8 triliun kerugiannya. Kerusakannya 15 triliun gitu kan. Berapa orang yang meninggal? 4.000. Memang enggak sebanyak waktu tsunami Aceh ya. Karena tsunami Aceh kita memang belum siap, tapi kesininya kita sekarang sudah semakin siap gitu. 68.000 rumah yang rusak gitu kan. Sekolah yang rusak. Mengungsi ratusan ribu gitu. Nah, itu dampak dari bencana. Sekarang saya ingin lihat, kita ini di Bandung, di Jawa Barat. Nah, sebetulnya di Bandung itu kita belum pernah kan terjadi gempa yang gimana. Paling dampak goyangannya dari gempa Tasik misalnya atau gempa Banten. Tapi sebetulnya kita ini punya
sumber gempa yang dekat banget dengan kita, yaitu Sesar Lembang. Ada yang pernah main ke Sesar Lembang? Tebing Keraton? Nah, Tebing Keraton itu pas banget itu Sesar Lembang. Nah, kita lihat di sini. Bagus banget ya. Jadi memang yang keindahan, alam yang menawarkan keindahan itu juga di baliknya menyimpan bahaya gitu. Jadi teteh-teteh yang cantik di sini di belakangnya bahaya nggak sih? Menyimpan misteri juga gitu ya. Jangan-jangan menyimpan ancaman bencana. Nah, ini lihat. Kita lihat kalau ngelihat begini, ini kan seperti tebing gitu ya. Bagus sekali. Nah, padahal ini dia bergerak. Setiap tahunnya tuh bergerak. 1-2 mili gitu per tahunnya. Nah, para ahli meneliti bahwa maksimal bergeraknya itu, si gempanya itu, si sesarnya ini bisa bergerak sampai magnitud 6,8 sampai 7. Nah, itu sama dengan kejadian gempa di Bantul. Barangkali kalau pernah dengar tahun 2006 kejadian gempa di Bantul itu kebayangkan rumah-rumah hancur. Nah, ini bagaimana dengan misalnya kita sesar Lembang. Nah, ini juga kita lihat kalau sesarnya sendiri itu nggak masalah, sesarnya bergerak nggak masalah. Yang masalah itu kalau misalnya bangunan yang ada di atasnya, orang yang ada di atasnya itu tidak paham dengan alaminya pergerakan sesar tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat, saya ingin memperlihatkan slide ini dan juga slide berikutnya. Nih, ada 2 slide. Slide yang ini tolong diperhatikan dan juga slide ini. Nah, saya boleh minta tolong lagi partisipasi dari adik-adik. Ini tuh apa sih maksudnya gitu. 2 gambar saya ini apa maksudnya dan kemudian apa hubungannya sama gempa tadi. Boleh saya ini saya minta jawabannya lagi di chat. Nanti 1 orang yang jawabannya terbaik saya kasih hadiah deh. Boleh ya? Di chat atau mau ngomong langsung juga boleh. Saya kasih waktu 1 menit ya. Apa sih? Dua slide ini. Yang ini dan yang ini. Apa hubungannya dengan gempa? Silahkan. Silahkan. Halo. Iya, Mbak Diva. Oke. Izin menjawab. Boleh. Menurut saya, maksud dari 2 gambar tersebut, jika terkena gempa atau terkena guncangan, dia itu akan gampang mudah runtuh. Mudah runtuh. Kenapa mudah runtuh? Soalnya bangunannya yang terlihat tidak kuat. Bangunannya tidak kuat di gambar ini? Iya. Ya sih itu. Oke. Jadi bangunannya tidak kuat gitu ya, Mbak Diva ya? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ini ada yang menarik juga di chat ini. Makasih Mbak Diva. Di chat ini sebentar saya lihat. Oh, Abraham Paulus Fong. Abraham, barangkali mau ngobrol, mau ngomong atau hubungannya berada pada konstruksi bangunan tersebut. Maksudnya gimana nih? Abrahamnya boleh di-unmute? Halo, Abraham.
Abrahamnya tidak mau bicara, malu-malu. Terus siapa lagi nih? Abraham, kemudian ini. Abraham harus mempunyai pondasi dan letak bangunan rumah yang datar. Katanya seperti itu. Terus itu dari Abraham. Dari Jansen, daerah yang kemungkinan besar akan mengalami kerugian besar pada saat terjadi gempa. Oke. Kenapa ya? Kata suksma nih, bangunan di tebing jika tanpa penguat sudut saat terjadi gempa akan menyebabkan keruntuhan. Oke, Erika, hubungannya adalah konstruksi bangunan karena gambar yang satu posisi bangunan dan pondasi bangunan sangat rawan untuk mengalami keruntuhan. Oke, bagus. Jansen karena kan pondasi, Jansen yang tadi ya. Pondasi bangunan sudah buruk, tidak dapat menghadapi bencana gempa. Oke. Fondasi untuk bangunan tidak ada di slide pertama. Faktornya adalah letak geografisnya dan dari bangunan. Karena semakin lama semakin tua, tempat lokasinya berbeda antara dataran tinggi. Maaf, Akang Teteh suaranya kecil, oke. Oh, ini kenapa? Baik, oke. Jadi memang ini itu menunjukkan kerentanan gitu. Jadi kalau tadi ancaman bencananya ada sesar Lembang, ini adalah kondisi kita yang rentan. Nah, bisa dilihat oleh Bapak Ibu di dua slide ini. Jadi yang satu kita lihat bangunannya nggak ada pondasi. Kalau bangunannya tidak ada pondasi, artinya dia mudah sekali bergoyang sehingga hancur. Itu yang bangunan. Gambar yang bata ini dan gambar yang sebelumnya tanpa penguat sudut. Ini juga dindingnya. Nah, yang kedua lokasinya. Lokasinya di tebing, dia rawan longsor. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat kepadatan sekali, padat sekali rumahnya. Kalau rumahnya padat, kebayang enggak kalau misalnya terjadi gempa. Sudah rumahnya tidak bagus, konstruksinya tidak kuat, padat. Biasanya kita kalau ada gempa harus ngapain? Biasanya kalau kita ada gempa itu kan panik ya. Panik, lari, bangunan nggak kuat. Itu kita celaka. Jadi sebetulnya gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh itu kita panik. Gitu. Nah, ini sebetulnya masih banyak yang harus disampaikan, tapi bagaimana Mbak? Ya. Masih ada berapa? Waktunya 5 menit lagi, Bu. Mungkin kita akan isi dengan sesi tanya jawab langsung. Baik. Boleh. Silakan. Untuk Akang Teteh, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya, raise hand, lalu mic-nya dinyalakan. Boleh, silakan. Raise hand atau angkat tangan ya, Kang Teteh, silakan. Ini Suhartini menopause. Raise hand, mangga Suhartini. Selamat siang Ibu, izin bertanya, bagaimana cara penerapan sistem peringatan Ibu untuk daerah yang rawan bencana itu? Sistem peringatan dini? Iya. Oke. Nah, sistem peringatan dini ini ada dua. Dia mau sistem peringatan dini yang maksudnya dengan teknologi yang tinggi atau sistem peringatan dini di tingkat masyarakat gitu. Jadi sebetulnya masyarakat juga punya sistem peringatan dini. Tapi sistem peringatan dini ini untuk bencana yang seperti apa, Mbak Suhartini? Jadi kalau untuk gempa, sebetulnya kalau di Jepang itu ada sistem peringatan dini untuk gempa. Karena gempa itu persekian detik kejadiannya. Kan ada 2 gelombang ya. Nah, gelombang P dan gelombang S. Nah, biasanya yang nyampe duluan itu gelombang, saya bukan ahli gempa, antara P dan S gitu ya. Nah, satu gelombang yang nyampe, begitu satu gelombang nyampe itu akan terbaca dan langsung dimatikan. Karena biasanya yang merusak itu adalah gelombang yang kedua.
gitu. Jadi kalau untuk gempa sendiri itu peringatan dininya biasanya itu untuk di Indonesia ini belum ada. Jadi hanya goyangan saja. Nah, untuk peringatan dini bencana-bencana lain, misalnya longsor, banjir, tsunami, itu sistem peringatan dininya yang pertama itu adalah kalau tsunami itu pertama dia ada kejadian gempa. Kejadian gempa, kita lihat gempanya itu kalau terasanya kencang sekali dan kita berada di pinggir pantai, dan pantai itu kemudian pantai itu di daerah tersebut rawan tsunami. Jadi adik-adik di sini bisa melihat aplikasi Inaris. Jadi kalau adik kemanapun, coba download aplikasi Inaris untuk melihat saya ini punya apa? Saya ini berada di daerah yang rawan bencana apa gitu. Nah, kalau misalnya lagi ke pantai ini Pangandaran, lihat Inaris, oh rawan bencana gempa bumi. Tiba-tiba lagi di Pangandaran terjadi gempa bumi, itu ada sistem peringatan dini, misalnya yang manualnya bisa pakai toa, sirine dan sebagainya. Atau kalau kita sudah tahu, yang terpenting itu kan bukan sistem peringatan dini, tapi bagaimana kita merespon terhadap sistem tersebut. Nah, jadi ketika tahu ada goyang gempa, jangan tunggu sirine bunyi. Langsung cari daerah aman. Jadi kalau misalnya Detini dan adik-adik yang lain main ke pantai, lihat situasi. Lihat di aplikasi Inaris, saya ini potensi bencana apa. Lihat daerah aman di mana. Jadi ketika terjadi gempa, saya harus kemana gitu. Nah, itu yang pertama seperti itu. Nah, itu sistem peringatan dini. Kalau peringatan dininya banjir, mungkin dia bisa dilihat dari hulu, misalnya banjir biasanya ada di hilir gitu. Lihat dari hulu ke hilir itu berapa lama waktu. Atau misalnya dipasang patok. Kalau sudah ada berapa ketinggian berapa menit lagi itu akan sampai di daerah saya, misalnya seperti itu. Nah, itu yang namanya sistem peringatan dini. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita merespon terhadap sistem peringatan dini tersebut. Oke, makasih Mbak Tini. Ada lagi? Baik Bu, diingatkan untuk waktunya 1 menit lagi. Oh iya, baik. Masih ada yang bertanya atau? Sepertinya satu pertanyaan lagi saja ya. Satu pertanyaan, silahkan. Ini ada Kinanti Sukma, silahkan. Dari manajemen bencana. Ibu izin bertanya. Silahkan. Upaya yang untuk menekan korban dan yang ditimbulkan dan bagaimana cara manajemen bencana untuk menekan korban ya? Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi sebetulnya manajemen bencana itu bukan untuk menekan korban. Manajemen bencana itu adalah suatu siklus untuk penanggulangan bencana. Jadi penanggulangan bencana ini ada sebelum, pada saat, dan setelah bencana gitu. Nah, yang upaya untuk mengurangi korban itu sebelum. Nah, sebelum itu ada dua yang namanya mitigasi bencana atau kesiapsiagaan dan kesiapsiagaan. Kalau mitigasi bencana itu lebih jangka panjang. Jadi untuk mengurangi dampak negatifnya, untuk mengurangi risiko bencananya. Nah, misalnya bangunan rumah ini, kemudian gimana kalau ada gempa dia tidak hancur, berarti harus dikasih kolom, gitu kan? Nah, yang kedua, kalau kesiapsiagaan itu berarti bagaimana Dekin nanti kalau misalnya ada kejadian, ada gempa, ada banjir, ada longsor, itu Dekin nanti sudah tahu mau ngapain. Nggak panik. Nah, itu siap, berarti siap menghadapinya. Nah, jadi untuk mengurangi risikonya ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, kenali dulu daerahnya. Kenali daerahnya itu punya ancaman bencana apa. Yang kedua, kenali kondisi kita. Kondisi kita ini kira-kira terhadap bencana itu bakal merusak atau enggak gitu. Yang ketiga, baru lihat untuk menguranginya, kalau ada kejadian dampaknya akan seperti apa, untuk menguranginya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama harus kalau misalnya kesiapsiagaan ya berarti harus siap ini dari pengetahuan. Ikut kelabinar seperti ini, ikut seminar, ikut webinar, ikut pelatihan, rajin latihan, rajin sosialisasi, rajin simulasi seperti itu. Itu adalah akan membiasakan diri bagaimana kita menghadapi bencana.
Mungkin seperti itu. Oke, Baik. makin nanti. Terima kasih Ibu Arya Mariani STMT CPHD atas pemaparan tentang materi tanggap bencana dan jawaban dari pertanyaannya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Arya Mariani. Baik. Karena waktunya sudah habis. Iya, saya izin tadi saya janji mau kasih hadiah sama yang jawab. Tadi ada Mbak Diva dan tadi satu orang siapa ya yang di chat tuh Yosua tadi siapa ya namanya? Saya kok lupa. Diva, Teh Diva, Bu. Iya, Diva, dan yang di chat itu Yosua atau siapa ya? Oh, ini ada banyak sih ya. Yang satu Diva, yang satu saya coba lihat di chat. Nanti Mbak Panitia boleh kasih nomor HP saya untuk japri ke saya. Ya. Mbak moderator. Jadi Mbak Diva silakan. Kang Abraham, Teh Diva. Oke. Kang Abraham dan Teh Diva, mangga silahkan japri ke saya, kasih nomornya ya, Mbak. Gitu. Baik, Bu Arya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Bu. Terima kasih. Baik, Akang Teteh, kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Oh, break. Terima kasih. Cek. Baik, Akang Teteh, kita ice breaking dulu ya. Karena dari tadi serius, sekarang mungkin bisa santai ya Kang Teteh, boleh gerak, banyak gerak. Sekarang kita akan menyaksikan video yang akan diikuti oleh Akang Teteh. Boleh berdiri ya Kang Teteh? Tapi kameranya tetap on ya. Iya. Jangan dimatikan kameranya ya Kang Teteh, boleh berdiri semuanya. Tetap kelihatan badan dan mukanya. Dan wajahnya ya Kang Teteh, silakan. Akang Teteh panitia mungkin ada yang bisa join temani. Kalau saya sendirian kayaknya boleh. Diikuti ya gerakannya Kang Teteh yang ada di video. Tolong diikuti ya Kang Teteh, ini ice breaking, jadi banyakin geraknya ya.
diikuti ya gerakannya. Pada ngikutin. Ayo Babas, untuk Akang Teteh semuanya ikut gerakannya ya. Ayo. Terima kasih ya Kang Teteh. Sekali lagi ya Kang Teteh. Boleh diikuti gerakannya semuanya. Baik, terima kasih ya Kang Teteh sudah mengikuti gerakannya ya. Tadi hanya merefresh saja agar Kang Teteh tidak kaku ya. Ice breaking. Baik, kita lanjut
ke sesi selanjutnya. Ini mungkin lebih serius ya, Kang Teteh. Ada evaluasi oleh seksi Komdis. Menjadi generasi muda di Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa.